Artinya memang Bunda Maria melahirkan Tuhan sang pencipta alam semesta, Pak. Dilihat Pak ya? Iya. Iya benar. Terus kemudian Bapak tahu nggak Tuhan yang Maha Kuasa yang dilahirkan Bunda Maria ini umur 12 tahun sampai 29 tahun. Bapak tahu nggak sejarahnya dia kemana Pak? Pak Ibnu? Dia sekolah itu di sinagog. Di sinagog Pak. Ya. Baik. Di Nazaret Pak ya. Jadi artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini yang menciptakan alam semesta kurang lebih 20 tahun Pak dia sekolah. Ya Pak ya? Ya. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa pernah sekolah ya Pak? Pernah. Oke. Dia mengalahkan guru-gurunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmatnya berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video. Saya mau tertawa jadi ya. Maksudnya ada seorang murtadin ya, seorang murtadin yang mengatakan bahasanya ketika dia bersoal jawab ya, Tuhannya ini ya, ini Jesus ya. Jesus menjadi Tuhan bagi dia dan juga menjadi sesembahan bagi dia ya. Dan dikatakannya bahwasanya Tuhan dia itu pernah bersekolah ya dan menciptakan ibunya lalu dia masuk ke kandungan ibunya. Ini ya, orang-orang yang tidak bernalar ini, tidak mau menggunakan akal sehatnya ya, tidak mau menggunakan nalarnya, maka keblinger-blinger ya, terpusing-pusing, terbelit-belit otaknya ketika dia memberikan penjabaran dalam pemikirannya dari segala sesuatu apa yang dia pikirkan ya, dan melalui ajarannya, melalui kitabnya dia mencoba untuk menguraikan, mencoba untuk menafsir-nafsirkan, di mana Bible atau kitabnya orang Kristen itu memberikan informasi bahasanya Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka gitu ya. Jadi padahal di dalam Bible sendiri, di dalam kitabnya orang Kristen tidak pernah sekalipun saja Yesus itu ya mengaku dirinya Tuhan pada murid-muridnya. Tidak pernah, sekalipun tidak pernah ya. Malah yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu adalah seorang Paulus, yang dimana Paulus sendiri semasa hidupnya ya tidak pernah jumpa dengan Yesus dan juga bukan murid Yesus dan tidak pernah bersentuhan langsung pada Yesus dan dijadikan Tuhan setelah Yesus itu mati ya. Dan jangankan semasa hidupnya Paulus ini jumpa dengan Yesus ya. Setelah Yesus mati, yang konon katanya mati disalib ya, di dalam Al-Quran jelas ya tidak tersalibkan, di dalam Bible pun juga tidak tersalibkan, melainkan orang yang terserupakan. Nah, jangankan semasa hidupnya, mayatnya pun ya tidak pernah Paulus ini mendapati gitu ya, jumpa mayatnya pun tidak. Nah, ini dia yang menjadikannya Yesus itu Tuhan. Nah, lalu diikutilah orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak mau menggunakan akal sehatnya dan dijadikannya dan percaya dari perkataan Paulus bahasanya Yesus adalah Tuhan ya, di mana otoritasnya yakni Yesus alaihissalam di dalam kitabnya orang Kristen itu otoritas tertingginya tidak pernah
mengaku kepada murid-muridnya yang bersentuhan langsung kepada Yesus alaihissalam itu tidak pernah menyatakan diri bahasanya dirinya Tuhan, dan orang-orang yang hidup sesamanya pun tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan dan menjadikan sesembahan ataupun menjadikan seorang yang diagungkan saja. Kala itu tidaklah banyak yang mengagungkan, ya, yang mengakui nabi saja sedikit, apalagi yang mengakui Tuhan, kan itu tidak ada, ya. Yesus pernah mengaku Tuhan. Oke, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama, ya, videonya ini akan segera saya tayangkan, dan siap-siap tertawa. Aduh, ya Allah, ini orang-orang bebal, orang-orang yang tidak punya nalar sehat ini bikin kita ngakak, tapi bikin kita awet muda, ya, dengan hadirnya orang-orang bodoh seperti ini. Geli kita dibuatnya. Ya, senam wajah, ya, supaya kita dapat tertawa-tawa dengan geli gitu, ya. Jadi kalaupun ada orang Islam murtad katanya dan menyatakan diri bahasanya dia pengikut Yesus, itu adalah orang bodoh, ya. Kalaupun dia laki-laki, dia pasti bersunat. Orang yang bersunat itu tidak, menurut Paulus, ya, jika kamu menyunatkan dirimu maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Nah, ini jelas. Oke, kaum muslimin, ya, kita saksikan videonya di mana orang tua yang sudah uzur tapi aduh sampai rambutnya terobsesi, ya, sangat terobsesi, di mana orang barat itu menggambarkan rupa sesembahannya, ya, sehingga ikut-ikut rambutnya gondrong. Astagfirullahaladzim. Oke, kaum muslimin, kita saksikan. Pak Ibnu Qalam, ya. Ya, selamat Selamat siang. Pada prinsipnya kita di dalam, gue agak delay kali ya suaranya, ya. Ya, mungkin ulang agak delay suaranya. Bagus kok, saya dengar, nggak apa-apa. Nggak, dia telat, suara kita telat terdengar, jadi Bang Unggul telat balas itu. Di reload aja dulu. Oh gitu, ya udah. Oke, mungkin saya kasih Pak Ibnu Qalam dulu, ya. Ibnu Qalam mungkin tanggapannya terhadap keluar dulu deh, masuk kalau memang masih begini. Ya, surganya Kristen gimana cara masuknya, ya, gimana cara masuknya, dan pendapat Pak Ibnu Qalam terhadap surganya Kristen. Silakan Pak Ibnu Qalam. Ya, taat kepada perintah Bapak. Perintah Bapak itu apa? Kasihilah sesama manusia. Maafkan kalau orang nggak melakukan itu masuk surga nggak, Pak? Kenapa? Kalau nggak melakukan itu? Ya, masuk neraka. Oke, kasih itu contoh konkretnya gimana, Pak? Ada perhitungannya nggak? Misalnya contoh nih, kalau curi kerupuk, ya hukumannya sekian. Kalau curinya sepeda motor lebih besar atau lebih kecil atau sama? Kalau mencuri orang, maafkan. Anggap tidak dilihat, anggap tidak terjadi. Waduh. Sini saya ngobrol sama Pak Ibnu. Pak. Kalau dia punya ini gimana, Pak? Kalau dia punya surganya Islam tuh, surganya Kristen gimana, Pak, dibandingkan surganya Islam? Iya, kalau surganya Nabi Muhammad mirip dengan surga dunia. Kalau surganya Oten? Mirip dengan hidup seperti malaikat. Tidak ada kawin-kawin. Masuk akal nggak menurut Pak Ibnu Qalam surganya yang kerja nyanyi-nyanyi aja? Iya, kan orang bukan menyanyi-nyanyi saja, kan mereka juga punya kegiatan di ada juga perjamuan apa, makan-makan. Tapi nggak ada daging, kedagingan lagi, nggak ada lagi. Ini beda konsep loh. Bu Uti sendiri mengatakan nggak ada lagi yang namanya makan-makan. Izinkan saya, Pak Julius, dialog sama sekampung saya, Pak Julius. Oh, boleh, silakan. Ya, silahkan saja. Ya. Selamat siang, gimana Pak? Kabar di Takalar? Baik, Pak Ibnu. Ya, baik. Lagi saya menjemur gabah itu karena saya di kolon rumah ini mengawasi ayam. Ya, jadi di kampung itu Pak Julius, itu rumah panggung gitu ya, jadi bawa dimanfaatkan. Ya. Saya pernah ke rumah Pak Ibnu, kok Bapak nggak tahu saya, gitu ya. Terus kemudian gini Pak Ibnu Qalam gitu ya, kita sekampung nih, sama-sama orang Sulawesi Pak. Saya di Makassar, tapi sekarang saya stay di Jakarta. Baru udah kenal saya dong ya, Andi Slebes gitu. Tadi Anda mengatakan bahwa
kalau mau masuk surga ikuti kehendak Bapa, ya Pak ya. Iya. Ya. Kan tertulis Bagaimana? di dalam. Ya. Bukan orang yang Bagaimana? berseru-seru Tuhan Ya. Tuhan. Ya. Bagaimana Pak Ibnu Kolam bisa mengetahui kehendak Bapak? Siapa yang memberitahu Anda, Pak? Iya kan kita membaca Alkitab, kitab-kitab suci. Oh ya, itu sumber Alkitab itu dari mana, Pak? Sumber Alkitab dari mana? Ya, kan sudah tertulis. Iya. Siapa yang mengajarkan menulis itu, Pak? Sumbernya dari mana? Supaya Anda tahu kehendak Bapak gitu loh. Siapa yang mengajari Pak Ibnu supaya Anda sampai ke surga atas kehendak Bapak? Dari mana Anda tahu itu gitu loh, Pak? Dari mana tahu? Dari kitab sucinya orang Kristen. Siapa yang bertanggung jawab atas penulisan kitab suci orang Kristen itu, Pak? Oh, para rasul. Siapa itu, Pak? Ya, Rasul Matius, Yohanes, Yakobus, Filipus. Ya. Terus kemudian fungsi Yesus di dalam Bible itu apa, Pak? Dia sebagai Tuhan atau Raja penguasa. Oh, jadi Yesus selama hidup Tuhan ya, Pak? Di dunia dia Tuhan gitu? Iya. Yakin, Pak? Yakin, 100%. Berarti Tuhan disalib, Pak? Iya, Tuhan disalib. Penguasa disalib, Raja disalib. Inilah Raja orang Yahudi. Kan begitu tertulis di Alkitab. Enggak ngomongin Raja, Pak. Jadi Tuhan Anda disalib, betul ya, Pak ya? Ya, Tuhan di situ pengertiannya adalah Raja, penguasa. Raja. Berarti Ya. Yesus hanya Raja. Lord. Jadi Yesus, Lord, Sayyid, Ya, kalau jadi- dalam bahasa Arab. Iya, paham. Jadi Yesus hanya Lord. Ya, bukan sembahan ya, Pak? Iya. Makanya saya Terus- berbeda pendapat dengan Pak Henry Tandiansa. Iya, terus sembahan Pak Ibnu Kolam yang mana, Pak? Yang Lord ini apa yang Allah Bapa di surga? Saya atas nama Tuhan Yesus saya berdoa kepada Bapa di surga. Jadi Yesus sebagai perantara gitu. Ya, perantara. Oh, jadi kalau Anda mau berdoa harus melalui Yesus dulu. Ya, bisa juga langsung kepada Yesus saja, Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu. Ya, jadi Anda berdoa ke Yesus saja apa berdoa ke Bapa? Ke Bapa, padamunya ke Bapa. Padahalnya ke Bapa. Jadi Yesus nggak perlu menerima doa Bapa, Pak Ibnu Kalam. Ya, bisa dia menerima doa. Kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus, itu sama hanya berdoa kepada Bapa. Ini Itulah bagaimana sebabnya caranya, saya Pak? mengkritik Oneness, Iya, jangan dikritik, Pak. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu gitu. Bukan satu body, tapi satu kehendak dan kuasa. Oh, jadi Bukan dua yang body, berkuasa, jangan Pak. bayangkan body. Ya enggak. Saya enggak berbodi ria di sini, Pak. Artinya di sini ada dua yang berkuasa, Pak. Allah Bapa berkuasa, Yesus juga berkuasa, Pak, ya. Ya, kan segala kuasa telah diberikan, tapi nanti kuasa itu dikembalikan lagi. Jadi ada serah Setelah terima. hari penghakiman. Jadi ada serah terima kuasa gitu, Pak, ya. Iya, setelah penghakiman itu sudah ada isinya surga dan neraka, Tuhan Yesus mengembalikan kuasa itu kepada Bapa. Nah, yang paling memegang peranan penting di sini Bapak atau Yesus, Pak? Atau Allah Bapak atau Yesus, Pak? Yang paling Allah. memegang peranan Allah ya, Pak, ya. Ya Allah. Allah, ya. Allah itu tugasnya apa sih, Pak? Allah itu tugasnya apa ya? Mencipta. Pada mulanya Mencipta. Kalau Yesus ikut mencipta nggak, Pak? Dia mencipta. Dia yang ngomong untuk mencipta. Jadi bukan Bapak ngomong. Oh, jadi Ya. Bapak, jadi saya sederhanakan, Pak. Jadi Bapak mengatakan, dibisikin Yesus, lu ngomong, lu yang mencipta ya. Artinya, iya, gue yang ngomong, gue yang mencipta gitu ya. Gitu kira-kira ya, Pak? Ya kan enggak ngomong seperti itu kan tuh kayak ngeyel. Enggak ngeyel, Pak. Kan ini saya terjemahkan ya. ke bahasa sederhana gitu loh. Saya Jadi ulang begini, lagi, Pak. Bapak tidak ngomong, tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Jadi yang ngomong itu jadilah terang itu Yesus. Yesus. Yahweh. Ya. Jadi Yesus Yesus yang menciptakan matahari ya, Pak ya? Iya. Jangan ngomong, jadilah matahari maka jadilah matahari. Bukan Bapak yang ngomong. Oke, baik. Terus yang menciptakan manusia siapa, Pak? Yang menciptakan manusia ya yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Yang menciptakan Bunda Maria. Ya. Ya Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus menciptakan ibu kandungnya, Pak ya? Betul ya, Pak ya?
Ya, bagus pertanyaanmu. Cara menciptakannya yang kamu tidak tahu. Enggak, jawab dulu Pak, nanti caranya. Jadi artinya Bapak Ibnu Kolam udah menyetujui Ya, bahwa boleh dikatakan begitu, iya, bahwa Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, boleh. iya, caranya gimana Pak? Cara Yesus menciptakan ibu kandungnya gimana Pak? Silakan. Hubungan suami istri antara bapaknya Bunda Maria dengan ibunya Bunda Maria. Iya. Berhubungan. Terus waktu bapaknya Bunda Maria berhubungan suami istri dengan Bunda Maria berhubungan dengan suaminya, Yesus posisinya di mana Pak? Posisinya dia waktu itu masih sebagai Yahwa. Sebagai Yahwa. Dia sebagai roh. Jadi Yesus berkuasa penuh atau berkehendak penuh atas hubungan suami istri ini ya Pak, ibunya sama bapaknya. Yang berkehendak penuh itu Bapak. Berkehendak. Ya, di mana kehendaknya sama dengan kehendak Bapak. Itulah sebabnya dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Terus kalau menurut Bapak, Bunda Maria suaminya siapa sih Pak? Pak Ibnu? Bunda Maria suaminya siapa? Bunda Maria suaminya Yusuf. Ya Yusuf. Jadi Yesus punya bapak. Jadi Yesus punya bapak biologis ya Pak? Tidak ada bapak biologinya karena dia lahir bukan dari suami istri. Berarti tadi artinya Bunda Maria tidak berhubungan badan dengan suaminya, akhirnya mengandung Yesus, enggak Pak? Artinya Bapak salah dari awal. Tidak berhubungan badan dengan Yusuf. Kan masih tunangan itu, masih tunangan. Iya, masih tunangan. Ya. Artinya nggak ada urusan Yusuf atas kehamilan Bunda Maria dan mengandung Yesus, nggak ada urusan Yusuf di sini. Ya, nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berkehendak penuh atas hamilnya Bunda Maria? Siapa yang berkehendak penuh atas hamilnya? Ya, Yesus. Iya, Yesus. Bagaimana caranya Pak Yesus sehingga ibunya mengandung itu? Bagaimana caranya Pak? Ya, kalau menurut penjelasan dari Alkitab mungkin sama dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, ditiupkan roh ke dalam. Ya, ditiupkan roh. Jadi Yesus sendiri, bagaimana mungkin Yesus meniupkan roh ke dalam Bunda Maria sedangkan Yesus sendiri yang dikandung? Saya belum dalami itu apakah, karena kalau dalam Al-Quran itu kan Jibril meniupkan roh ke dalam. Nggak usah ke Al-Quran Pak, kita bahas Bible Anda Pak. Oh, saya belum memahaminya sepenuhnya itu. Saya belum pelajari bagaimana caranya. Kalau begitu saya ajarkan ke Bapak ya. Supaya Bapak ngerti gitu ya. Oke, baik. Dengerin baik-baik. Ya, Gabriel datang menemui Bunda Maria. Bunda Maria, kamu akan hamil. Bunda Maria menjawab, bagaimana mungkin aku hamil sedangkan aku ini belum pernah disentuh oleh laki-laki lain. Cara masuknya langsung ke cara penghubungan, karena ayat itu juga tidak menjelaskan ya. Iya, dengerin dulu Pak. Kata Bunda Maria, bagaimana mungkin aku hamil karena aku belum pernah disentuh laki-laki lain. Ya. Terus malaikat Gabriel berkata, kalau Tuhan menghendaki ya terjadi, kamu hamil gitu. Ya. Akhirnya Bunda Maria hamil. Ya. Kan begitu Pak? Ya. Artinya hanya dengan kata kemauan Sang Pencipta ini Bunda Maria hamil. Artinya atas kemauan Yesus, kan kita fokus ke Yesus Pak ya. Atas kemauan Tuhan Yesus hamillah Bunda Maria. Ya. Persoalan sekarang adalah Bapak terkunci di sini. Kuncinya adalah kenapa Bapak terkunci? Karena yang dihamili Bunda Maria adalah Yesus sendiri. Yang dihamili Bunda Maria, yang dikandung Bunda Maria adalah Yesus sendiri. Iya, Yesus Kristus. Jangan mengatakan Yesus Kristus yang dikandung. Ya Yesus Pak yang dikandung. Yahwa yang dikandung. Bedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu yang mengurapi, kalau Yesus Kristus diurapi. Tuhan Bapak siapa sih Pak? Tuhan Pak Ibnu Kolam? Yesus kan? Ya, kalau dikatakan Tuhan, Yesus penguasa. Yesus. Yesus. Ya, Yesus Kristus. Iya, kita tadi udah setuju pelan-pelan kalau bertanya supaya saya konsentrasi. Ya baik, kita kan tadi udah setuju Pak bahwa yang menciptakan Bunda Maria itu adalah Yesus yang berkehendak penuh atas Yesus Kristus lah, oke tambahin Kristus atau Yahwa ya. Iya. Yang bertanggung jawab penuh atas hamilnya Bunda Maria adalah Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang dikandung Bunda Maria juga adalah Yesus Kristus, Pak. Nah, bagaimana bisa menerangkan ini? Bapak terkunci di sini, kejepit, Pak. Kenapa? Ya karena memang tidak ada penjelasannya. Saya baca itu di Alkitab. Bagaimana? Kalau di Al-Quran kan nggak ada penjelasannya. Nah, terus Bapak percaya nggak hal kayak gini, Pak? Percaya. Dari mana bisa percaya kalau nggak bisa diterangkan karena didukung oleh Al-Quran. Oh, jadi Bapak memakai Al-Quran membenarkan Bible Anda gitu? Ya, makanya saya membela 3 kitab suci. Sejak kapan Al-Quran bisa membela Bible? Justru Al-Quran meluruskan Bible. Ya, meluruskan dengan membela saya samakan saja. Ya, nggak bisa, Pak. Anda nggak boleh berdiri. Makanya saya mengkritik juga orang Kristen. Karena ada yang memahami Bible. Memahami Alkitab. Ya. Oke. Kita ini sekampung loh, Pak. Kita sekampung, kita bicara apa adanya. Saya juga mengkritik orang Kristen, mengkritik orang Islam yang salah. Tuhan 21 kalau kau ikut Ustaz Somad. Enggak, saya nggak ikut siapa-siapa, Pak. Saya mengikuti diri saya sendiri. Kalau kau ikut Ustaz Piranda. Sekarang gini, Pak ya, Pak. Kita ini sekampung nggak. Jangan membawa-bawa nama orang di sini. Kalau mau saya bertanggung jawab. Kalau mau membawa nama saya aja, Pak Andi Selebes, orang Makassar juga Pak, saya. Nama saya. Iya, nggak usah bawa-bawa orang, nggak enak kita fitnah orang, nggak enak kita sebut nama orang. Karena untuk meluruskan, karena di dalam kitab tafsir itu saya baca, sampaikan kebenaran sebelum mulutmu disumbat dengan api neraka. Siapa yang ngomong gitu, Pak? Kitab tafsir Ibnu Katsir. Terus? Dan harus disampaikan secepatnya, jangan sampai terjadi fitnah itu meluas, melebar. Begitu. Terus apa? Nasihatnya Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, terus apa hubungannya dengan kehamilan Bunda Maria, Pak? Itu situ. Oh, enggak tahu. Enggak nyambung, Pak? Jadi Bapak ya, enggak nyambung, memang tidak nyambung. Ya, enggak. Kalau begitu kita sambung kembali yang putus tadi bahwa baik. Setuju nggak Pak Ibnu kalau yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan, Pak? Ya, setuju. Karena Tuhan yang di dalam pikiran saya itu penguasa atau raja. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria bukan sang pencipta alam semesta ya, bukan? Yang menciptakan alam semesta itu Bapa melalui. Jadi begini di dalam Alkitab tertulis. Dia menciptakan, dia menciptakan segala sesuatu melalui Dia. Jadi artinya, Bapa menciptakan. Artinya apa, Pak? Artinya Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus juga ikut menciptakan alam semesta ya, Pak ya? Ya, jelas kan dia yang ngomong. Oke, artinya Bapa tidak ngomong. Iya, makanya artinya, kamu di dalam orang Islam itu jangan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ngomong begitu. Iya, paham. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria adalah sang pencipta alam semesta, betul ya Pak Ibnu ya? Iya, benar Pak. Karena memang didukung oleh ayatnya di apa itu Pak, Lukas 2 ayat 11 itu mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya memang Bunda Maria melahirkan Tuhan sang pencipta alam semesta, Pak. Dilihat Pak ya? Iya benar. Artinya kenapa dia dilahirkan untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana, kan banyak orang dulu itu tidak percaya hari kebangkitan. Iya, kita kan nggak bicara tentang kenapanya Pak, kita berbicara tentang keadaannya yang ada gitu loh ya. Nanti itu dua hal yang berbeda. Boleh saja. Jadi sekarang kita udah setuju bahwa yang dilahirkan Bunda Maria adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya, artinya setelah dia kecil ini Tuhan Tuhan sang pencipta alam semesta ini nggak langsung tiba-tiba gede toh Pak, harus kecil dulu gitu ya, bayi. Nah waktu bayi Tuhan yang pencipta alam semesta ini Pak, dia bisa menghidupi dirinya sendiri apa bisa tergantung kepada orang tuanya Pak? Tergantung kepada orang tuanya ya. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa tergantung sama yang diciptakannya, Pak? Bisa juga tidak tergantung, karena dia Tuhan. Jadi bayi kecil ini bisa. Sebentar, tapi pada waktu itu ditunjukkan tergantung kepada ibunya. Jadi bayi kecil ini, Tuhan yang Maha Kuasa bayi kecil ini, Pak, bisa mencari kehidupannya sendiri. Dia bisa ke laut mancing gitu loh, cari ikan untuk makan gitu. Bahkan menciptakan burung. Waktu bayi?
Kalau waktu masih kalau kita tidak dulu, sudah agak besar, kalau menciptakan burung. Bentar Pak, bentar jangan ke menciptakan burung, kita ngomong 1 hari, 2 hari. Kalau bayi belum, saya enggak ada referensi kalau bayinya enggak. Oke. Jadi waktu bayi Tuhan Yang Maha Kuasa waktu bayi ini kita putuskan bahwa dia masih tergantung nutrisi ibunya karena dia belum bisa mencari makanan sendiri ya. Betul. Artinya Tuhan Yang Maha Kuasa pencipta alam semesta yang masih bayi ini tergantung sama nutrisi ibunya. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Terus kemudian Bapak tahu nggak Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilahirkan Bunda Maria ini umur 12 tahun sampai 29 tahun, Bapak tahu nggak sejarahnya dia kemana Pak? Pak Ibnu? Dia sekolah itu di sinagog, di sinagog Pak. Ya. Baik, di Nazaret Pak ya. Jadi artinya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa ini yang menciptakan alam semesta kurang lebih 20 tahun Pak, dia sekolah. Ya Pak ya? Ya. Artinya Tuhan Yang Maha Kuasa pernah sekolah ya Pak? Pernah. Oke. Dia mengalahkan guru-gurunya itu. Iya Pak. Oke, betul Pak. Salah satu yang dia kalahkan itu menyangkut masalah alfa beta. Alfa omega. Alfa omega. Itu diperdebatkan dengan gurunya. Betul. Yang awal dan yang akhir ya Pak ya. Terus kemudian Tuhan Yang Maha Kuasa sekolah kurang lebih 20 tahun di sinagog gitu loh. Pertanyaan saya Pak, dia berguru kepada siapa Tuhan Yang Maha Kuasa ini Pak? Ya kepada pendeta pengikutnya Musa. Ya. Kalau nama-namanya saya tidak hafal, Iya, bukan pendeta kali Pak. Imam-imam. Iya, imam, bukan pendeta Pak. Kayak pas gitu ya. Terus kemudian silakan dikoreksi kalau salah saya. Iya, saya betul kan. Kita kan sekampung Pak, saya luruskan. Iya. Saya nggak mau bantah di sini kan. Terus kemudian mata pelajaran apa sih Pak yang diajarkan atau yang dipelajari Tuhan Yang Maha Kuasa ini Pak? Bapak tahu Kak? Ya tentunya pelajaran agama kan. Pelajaran kitab Nabi Musa mungkin ya Pak ya, seperti Torah, Tanakh, Nevi'in, Ketubin gitu ya Pak ya. Bapak tahu kan 3 itu ya Pak ya. Torah Nabi Musa. Tapi ingat itu yang saya pelajari di situ belum tidak terperinci seperti itu bahwa dia belajar ini enggak. Tapi yang jelas pada intinya Tuhan Yang Maha Kuasa kurang lebih 20 tahun sekolah ya Pak ya di sinagog ya atau di Nazaret ya. Oke, baik. Ya. Perinciannya saya tidak tahu. Nah, setelah sekolah dia udah tentu pintar nih Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi ilmu gitu ya. Iya. Nah kembali tadi Bapak, setelah dia pintar artinya kemungkinan besar di sini dia mempelajari bahwa bagaimana menciptakan burung. Nah, gimana prosesnya itu Pak Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan burung seperti apa Pak? Kan tertulis di Alkitab segala kuasa telah diberikan kepadanya. Atas dasar itu dia mampu menciptakan burung. Terus kemudian dia mampu juga menghidupkan orang mati ya Pak? Ya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Oh iya, orang lumpuh berjalan gitu ya Pak? Ya pertanda bahwa setelah dia sekolah dia mempelajari ilmu ini tadi Pak. Akhirnya tamat dia praktekkan, akhirnya berhasil tuh Pak. Ya itu kan salah satu jalan saja. Tapi yang utama itu segala kuasa. Sekalipun tidak sekolah, karena segala kuasa telah diberikan kepadanya, dia mampu. Iya. Kan dia artinya Tuhan, dia penguasa. Iya paham. Iya paham Pak. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa menuntut ilmu 20 tahun sekolah Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Setelah selesai tamat, oke lah nggak ada ijazah waktu itu ya. Selesai, kembali praktek, ternyata dia berhasil bisa membangkitkan orang mati Lazarus, bisa menghidupkan, bisa menciptakan burung, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Artinya lolos ini Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dunia dan di akhirat. Iya, terkemuka dunia dan akhirat. Terus kemudian Pak, selanjutnya waktu Tuhan Yang Maha Kuasa ini perlu istirahat nggak Pak? Ya perlu istirahat, kan dia Tuhan, dia Raja. Perlu juga kan tidur. Masa Tuhan Yang Maha Kuasa tidur Pak? Terus waktu Tuhan Yang Maha Kuasa tidur, siapa yang mengendalikan alam semesta Pak? Wah, pertanyaan bagus. Wah. Nyambung ini. Silakan Pak, nyambung ini. Ya, jadi Tuhan jadi keteraturan alam semesta itu sudah dibuatkan hukum-hukum. Jadi hukum keteraturan itu
Itulah perlunya kita belajar ilmunya Albert Einstein. Jadi Tuhan tidak melempar dadu. Oh iya iya iya. Jadi tidak perlu lagi Tuhan itu datang kayak atur-atur matahari begitu. Tapi Tuhan menciptakan hukum-hukum keteraturan. Jadi sekalipun dia tidur, otomatis berjalan itu alam semesta. Oke, artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Jadi saya simpulkan. Makanya Albert Einstein itu mengatakan Tuhan tidak melempar dadu. Kalau kau paham itu Tuhan tidak melempar dadu, otakmu semerlang. Iya baik Pak, didengarin dulu Pak baik-baik. Saya paham Pak teori Albert Einstein itu Pak, saya paham itu. Artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kamu bertanya seperti Pak Cabe? Kan saya sudah bantai itu Pak Cabe di. Saya nggak nanya ini Pak, saya mau satukan pendapat dengan Pak Ibnu. Ya bagus. Jadi artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa Yesus Kristus ini, waktu dia tidur, karena dia juga yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan dan semuanya. Waktu dia tidur, ya, ini bekerja karena sudah diciptakan oleh Yesus yang Maha Kuasa ini satu sistem supaya nggak tabrakan. Artinya sistem ini sudah tercipta dengan sendirinya waktu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang pernah sekolah ini. Jadi waktu dia tidur, sistem itu bekerja dengan sendirinya agar tidak. Bukan nanti sekolah Yahwa pada waktu dia berfirman. Iya Pak. Pada waktu perjanjian lama. Jangan bawa perjanjian lama ke dalam perjanjian baru, menjelaskan di perjanjian baru. Oke, artinya adalah alam semesta diciptakan ini sudah terprogram. Ya, baru lahir. Sistem. Baru lahir. Oh, baru lahir gitu ya. Jangan baru lahir, kamu menjelaskan yang di. Artinya Tuhan alam semesta yang baru lahir ini pernah belajar sekolah 20 tahun. Kalaupun dia tidur, kalaupun dia lemah, Tuhan yang Maha Kuasa ini tetap alam semesta itu terkontrol dengan baik karena sistemnya sudah ada menurut teori Albert Einstein tadi. Ya. Nah itu Pak, kalau saya beri kuliah itu, usahakan jangan memahami bahwa nanti itu keteraturan itu terjadi setelah menyusu atau apa. Ya itu tergantung Bapak. Menyusu itu belakangan. Iya. Di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kan dia sudah mengatur di semua itu. Baik Pak, jadi saya rangkai lagi. Namanya itu di perjanjian lama itu YHWH Yahwa. Iya, sebelum saya rangkai lagi Pak ya, yang Anda percaya nih, sebelum Yesus lahir ke bumi, ya dia masih menyatu dengan Bapa, Firman masih menyatu dengan Bapa. Ya, bukan body, jangan bayangkan body. Iya, enggak pakai body Pak. Dia ciptakan dulu alam semesta, dia ciptakan seluruh semuanya bersama sistemnya menurut teori Albert Einstein tadi itu. Kemudian setelah dia ciptakan semuanya, Tuhan yang Maha Kuasa ini masuk ke kandungan ibunya, bertanggung jawab atas hamilan ibunya, lahirlah dia di muka bumi. Jadi sistem sudah ada. Iya, bagus. Kan begitu. Jadi saya itu orang bisa menangkap pembicaraan Bapak gitu loh. Artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini meninggalkan sistem karena dia lahir ke muka bumi. Tuhan yang Maha Kuasa ini sekolah. Nah, pertanyaan sekarang Pak. Pertanyaan sekarang, kalau Anda udah paham pemahaman saya, kenapa mesti Tuhan yang Maha Kuasa ini ya menubuatkan dirinya harus mati di tiang salib? Apa maksudnya Pak? Penebusan dosanya bumi. Dosa bumi apa dosa manusia Pak? Pak Ibnu. Dosa bumi. Bumi berdosa Pak? Ya. Apa maksud dosa bumi Pak? Karena kalau waktu itu Yahwa terkait dengan Adam itu seharusnya Adam itu dibunuh oleh Yahwa, tapi Yahwa mengasihani Adam, kutukan itu dialihkan ke tanah. Jadi pada waktu di situlah penebusannya itu di salib itu. Itulah sebabnya Nabi Muhammad tinggal enaknya saja. Jadi Nabi Muhammad itu berhak mengatakan, sudah betul itu Nabi Muhammad mengatakan manusia dilahirkan suci karena sudah disucikan oleh penyaliban itu. Baik, artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa di salib ini menebus dosa bumi. Jadi berarti Anda dagingnya yang disalib. Iya.
Ya dagingnya lah yang disalib Pak. Saya siapa juga yang menyalib roh nggak kelihatan Pak. Bagus sekali supaya Al-Quran benar. Ya sekarang dengerin dulu baik-baik Pak. Terus kemudian kalau memang dia hanya menebus bumi, dosa bumi, nah tapi di dalam beberapa ayatnya itu menebus dosa manusia loh Pak, bukan bumi yang di. Jadi Anda nggak setuju Pak pendapat Kristen pada umumnya menebus dosa manusia, bukan dosa bumi. Ya kalau menebus dosa manusia itu kalau dia bertobat dari kejahatan. Jadi nggak ada gunanya dong Yesus di tiang salib menebus dosa manusia karena masih ada usaha bertobat. Itu menebus dosa manusia. Poin kedua, poin pertama itu terutama menebus dosa bumi. Oh poin kedua. Ya, dosa jadi Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia yang sehari-hari ini kalau dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, tetap Tuhan Yesus memasukkan ke neraka. Bahkan Tuhan Yesus bisa menolak, aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku. Oke, baik. Sekarang jadi ada dua misi Yesus di tiang salib, menebus dosa bumi dan menebus dosa manusia. Gitu ya Pak ya? Ya saya rasa lebih dari dua. Ya kan dia Tuhan kan. Iya Tuhan yang Maha Kuasa disalib toh, melebihi segalanya toh Pak ya, Pak Ibnu ya. Yang disalib itu daging. Iya, Tuhan yang Maha Kuasa disalib, tapi dagingnya yang disalib, rohnya enggak. Roh tidak. Tapi orang Kristen memahaminya seakan-akan rohnya juga Tuhan, ya itu yang saya lawan. Tapi kan Bapak Kristen juga Pak Ibnu. Iya, saya mengikuti Tuhan Yesus. Bapak sebenarnya Kristen apa sih Pak Ibnu? Ya entahlah apa saya. Oh waduh. Begini Pak Hadi. Ya terserah Tuhan kan Tuhan yang sekalipun misalnya saya Islam berteriak-teriak pakai toa, saya Islam. Kalau Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengakui kan tidak jadi juga kan. Kamu pakai toa 10 menghadap ke langit. Saya Islam, saya belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala mengakui. Tidak pernah kami Muslim Pak pakai toa. Kami Muslim nggak pernah. Nggak ada itu. Jadi nggak boleh terlalu ada setiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya itu namanya azan Pak. Ya tapi artinya azan itu apa? Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada. Tapi sebenarnya terjemahannya itu keliru. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, terjemahan keliru. Daripada Bapak mengatakan aku bersaksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dilahirkan dan sekolah, bagusan mana Pak? Itu kan kamu yang ngeyel, itu kan kamu. Ya, nggak ngeyel, ini sesuai yang kita bahas tadi. Coba ya, Bapak, baiklah kalau tidak ngeyel, baiklah. Coba Pak Ibnu mengatakan gini, aku bersaksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dilahirkan ke muka bumi dan sekolah 20 tahun. Itu bukan syahadat. Yang syahadat itu saya bersaksi satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Pak terjemahannya itu Pak? Aku bersaksi. Bagaimana Pak? Coba di bahasa Arab kan Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Tuhan Rasul. Bagaimana? Ya, Anda saja terjemahkan bahasa Arab. Anda lebih ahli bahasa Arab daripada saya. Enggak juga Pak. Coba Bapak terjemahkan. Kita sama-sama goblok bahasa Arab. Enggak, saya bisa Pak. Yohanes 17:3, Bapak tadi salah terjemahkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah Pak. Yohanes 17:3. Bahasa Indonesia yang gini dengerin Pak. Betul. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi Yesus nggak pernah mengakui dirinya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Ini saya ajak Anda berpikir cerdas. Pikiranmu itu Anas. Seharusnya kamu menyerang Pak Henry Tandiansa, bukan menyerang Saya nggak menyerang Anda, saya baca Bible Pak. Saya nggak mau menyerang siapa-siapa di sini. Saya nggak baca Bible. Kalau begitu penjelasanmu itu harus diarahkan kepada Henry Tandiansa. Kalau saya mengaminkan saja kalau Anda ngomong seperti itu. Oh jangan diamin-aminkan Pak. Saya lebih ya saya anggap Pak Ibnu itu orang tua saya. Kita sekampung. Saya lebih umur saya belum terlalu lah Pak. Ya sudah jelas satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tuhan di sini pengertiannya raja, penguasa, Lord, ya Lord. Pak Ibnu sebenarnya itu Tuhan sembahan Pak Ibnu ada berapa sih?
Itu bermasalah juga di sembah itu, pengertian sembah. Sembah itu sebenarnya apa sih menyembah itu? Coba jelaskan dulu apa itu menyembah. Menyembah itu artinya merasa bersyukur. Ya bukanlah, bersyukur itu ya apa namanya kalau menyembah itu Pak, kita merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, atas perintah belum. Dia. Terus menurut Bapak apa Pak? Menurut Bapak apa Pak? Ya, dirahasiakan dulu dah. Dirahasiakan dulu. Masa ilmu terus gratisan. Oke. Nanti kalau begitu nanti malam kita lanjut lagi ya Pak ya. Sama saya Handi gitu loh. Kita sekampung, kita sekarang mulai hari ini kita baikkan Pak, nggak boleh marah-marahan anak saya. Kayaknya saya agak malas-malas Mak, karena Kenapa Ki malas-malas Pak? Saya tidak ada juga perubahan. Perubahan apa yang Bapak inginkan? Ya, orang memahami masing-masing agamanya dengan baik dan benar. Tunggu. Ini Pak, ini saya sambil ngomong ya. Ini Pak Ibnu Kalam agak marah sama Oten ya, karena sekarang transfernya kurang nih. Dulu pertama kali enggak juga. Sekarang pandemik, ingat pandemik. Ekonomi kurang berjalan baik. Nah, demikian tadi kaum muslimin pernyataan dari Bapak Ibnu Kalam ya, sang murtadin yang sangat menggelikan. Jadi Tuhan bersekolah, Tuhan mengalahkan guru. Kalaupun dapat mengalahkan guru, ngapa pula mesti sekolah kan itu. Kacau deh ya. Oke lah kaum muslimin ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Insyaallah kita akan sambung balik. Insyaallah dimanapun ada masa, ada kita panjang usia, kita akan berjumpa lagi di hari esok insyaallah, ataupun waktu-waktu tertentu di mana saya akan mengupload sebuah video ya. Oke, kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.